Terpuji nama Tuhan, saya ucapkan tempat ini shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang keras suaranya, shalom Bapak Ibu, shalom. Yang luar biasa boleh katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Coba lihat kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dalam doa. Kita siapkan hati. Kita akan mulai ibadah kita hari Sabat ini. Sama-sama kita berdoa. Pagi yang indah, di hari Sabat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau melihat kami, anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Adalah yang menjadi kerinduan kami, di mana kami bisa bertemu muka dengan muka bersama Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu dengan menaikkan, mempersembahkan pujian, penyembahan kami bagi-Mu Raja di atas segala raja. Suci kuduskan mulut bibir kami ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami datang sujud memuji menyembah Engkau, maka tingkap-tingkap langit surga dibukakan memberkati umat-umat yang datang pagi hari ini kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini juga Tuhan adalah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu, dan kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Elisa Sinaga ya Tuhan. Urapi lebih, biarlah hamba-Mu dipakai luar biasa. Apa yang menjadi pesan-pesan-Mu hari ini itu boleh pada sampai kepada kami. Dan kami percaya bahwa kami datang dan pulang tidak sama lagi. Ada kasih karunia Roh Kudus yang disiapkan Tuhan lebih lagi buat kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Dan kami mau mengatakan tempat ini aman dalam perlindungan-Mu. Amin. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari bagi kita yang siap untuk beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan dan anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomotor sesi kedua? Boleh kiranya melambaikan tanganmu. Kami rindu mengenal. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada 4 jiwa baru kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Engkau bukan orang asing di tempat ini, melainkan kita adalah keluarga besar di tempat ini. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan sangat memberkatimu. Tuhan mencurahkan roh-rohnya yang melimpah. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu bertepuk tangan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah alai pekerjaan besar menuju ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merikat. Berlaku pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Curahkan kepada kiri kananmu, Bapak Ibu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bersama-sama kita bertepuk tangan dan kepala katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kurang semangat Bapak Ibu. Mari angkat pujian ini. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lambaikan kedua tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya. Belum semuanya Bapak Ibu. Yesus Raja segala raja. Dia Raja dalam hidup kita. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersemangat. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih. Katakan semuanya. Semua lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Surah banyak yang bersuka cita dan pujian. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami. Ini kami Tuhan dengan segala apa adanya kami ya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kami merindukan Engkau pada sore hari ini ya Tuhan.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Undang hadirat pada sore hari ini, Tuhan. Dari awal bersama-sama kita bagaikan tanah bumi yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari angkat tanganku, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah pulihkan setiap hati kami, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, pulihkan kami. Biar musik saja yang memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita minta urapan, curahan kuasa Roh Kudus. Oh ya oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau lawat kami ya Tuhan Yesus. Ya mari buka kedua tangan, mari serahkan kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan,
Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini ya. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Raja kami. Hanya Engkau
kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan semesta alam, dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit surga-Mu dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Kami memohonkan pertolongan dan berkat-Mu untuk membangun rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama di atas segala nama, yakni nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Allah kami yang berkuasa. Mari kita yang sama-sama percaya, katakan amin. Bersama-sama sekali lagi kita katakan pujian ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dan mulia.
betapa kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami ini. Sungguh Engkau Allah yang memiliki segalanya Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja bagi kehidupan kami. Berdaulatlah Engkau atas pujian sembah kami Tuhan. Bertahtalah Engkau atas ketulusan hati kami menyembah Engkau. Kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami menyembah Engkau karena kami mencintai Engkau Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Betapa kami berbahagia di saat kami bisa bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Sore ini ada perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap beban kami akan terlepas. Setiap sakit penyakit akan sembuh. Amin. Yang berkekurangan Engkau cukupkan dari kekayaan. Amin. Di tengah kesulitan dunia ini, di tengah kesulitan bangsa ini, tapi kami mendeklarasikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kami berjalan tidak akan lelah. Kami berlari tidak akan takut lagi Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang siap ditegur, siap dibentuk seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore. Ya, saya sangat bersyukur kalau sore hari ini dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah kehormatan bagi kami. Shalom Bapak Ibu, ini pertama sekali kami di sini. Tadi pagi saya sudah melayani juga. Ya, saya dipercaya untuk melayani hari ini. Nama saya Elisa Sinaga. Ya, saya sudah menikah, istri saya Borusiahan. Kami dikaruniakan satu orang anak. Dia baru umur 14 tahun. Tapi puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kami juga dipercayakan melayani, mengkoordinir ibadah TOD, Tabernacle of David yang ada di GW Marriott. Samping itu juga saya juga dipercayakan oleh gereja kita untuk menangani IT digital platform yang ada di keluarga besar Rumah Persembahan. Jadi apps, sistem, kemudian broadcasting, production, sampai ke media sosial, itu tim kita yang menghandle itu. Tapi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, itu tentang saya, tapi kita sekarang bicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus-Nya. Kalau sepanjang bulan ini kita sudah mendengar tentang karunia-karunia roh yang diperlengkapi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan khusus hari ini kita akan bicara tentang dampak daripada karunia-karunia roh itu. Sebagian besar daripada kita sudah tahu, hampir 1 bulan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema ini. Tetapi hari ini, sore ini, saat ini kita akan bicara tentang the impact of Holy Spirit's gift, atau dampak dari karunia roh itu di dalam kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki pemahaman yang benar dulu tentang roh, tentang karunia-karunia roh. Bahwa karunia roh merupakan perwujudan sebuah kuasa yang besar dari Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kedahsyatan Tuhan Allah itu ada tinggal di dalam kehidupan manusia kita yang hina ini. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Dia mempercayakan kuasanya yang besar itu, yang merupakan suatu pribadi, tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Karunia-karunia Roh Kudus ini juga bukan sesuatu yang eksklusif, yang harus khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi firman Tuhan sudah kita baca tadi bahwa ini dikaruniakan kepada setiap orang, to everybody. Dia tidak melihat siapakah dia, adakah dia seorang pendeta, adakah dia seorang pelayan. Firman Tuhan mengatakan untuk setiap orang. Dan saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki karunia-karunia ini. Ibu-ibu rumah tangga, dia pasti punya hikmat bagaimana mengatur belanja di rumah. Apalagi sekarang ini harga mulai naik. Dia memiliki pengetahuan untuk memilah-milah belanja-belanjanya. Itu artinya apa? Hikmat, pengetahuan itu adalah salah satu karunia-karunia roh. Yang pertanyaannya, yang kita tidak sadari selama ini bahwa dia sudah berdiam dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar sekarang, bukan seberapa lengkap karunia-karunia roh yang kita miliki. Tetapi seberapa berpengaruhnya karunia roh itu untuk kehidupan orang lain. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 dituliskan ada 9 karunia Roh Kudus itu. Ada hikmat, ada pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membeda-bedakan bermacam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dan salah satu yang sering menonjol di jemaat di gereja kita adalah bahasa roh. Dan puji Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang berbahasa roh, dia itu sedang membangun dirinya. Tetapi ada 8 lagi karunia roh yang tanpa kita sadari sebenarnya berdiam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang paling penting sekarang, bagaimana kita memahami bahwa karunia roh itu memiliki dampak kepada orang lain? What is our understanding about spiritual gift? Apa yang menjadi pengertian kita? Kita belajar hari ini. Yang pertama adalah bagaimana agar karunia-karunia roh yang kita miliki itu memiliki dampak, memiliki pengaruh kepada orang-orang lain. Kepada pelayanan kita, kepada saudara kita, bagi keluarga kita. Yang pertama, kita harus memiliki kasih yang tulus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Walaupun kita memiliki iman, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak berguna. Siapa yang sudah lama berdoa mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Siapa yang memiliki iman? Mungkin kita memiliki iman. Ada satu cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang petani.
Dia bekerja di desa gitu, desa pegunungan. Suatu ketika ada seorang misionaris penginjil datang ke desanya dan berkhotbah, dan dia berkhotbah tentang kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung ke laut. Wah, dahsyat. Datang si petani ini mengimani, wah amin, amin. Dia pulang ke rumah, dia ceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Kata firman Tuhan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa melemparkan atau memindahkan gunung ini ke laut, dia bilang. Ternyata kalau dia mau ke ladang Bapak Ibu, dia harus melewati lebih jauh karena di depan rumahnya itu ada gunung yang tinggi, sehingga dia tidak bisa ke ladangnya dengan cepat. Dia harus memutar 5 kilometer. Karena dia punya iman, dia bilang, biar jangan capek aku besok ke ladang ibu, kita doa, kita pindahkan gunung ini, katanya. Dia ajak dia anaknya, dia ajak istrinya, dia berdoa. Dalam nama Yesus, hai gunung, kami memiliki iman, pindah engkau ke laut. Tutup dia pintu jendelanya, dia tidur. Dia bilang, besok aku tidak capek lagi mutar-mutar ke ladang, katanya. Besok paginya dia bangun dengan semangat. Istrinya itu mempersiapkan semua bekalnya. Lalu waktu dia mau berangkat, dibuka dia pintunya. Nah, ternyata gunungnya masih ada. Lalu dia bilang sama istrinya, semalam juga waktu kita berdoa itu gak yakin aku dia itu bisa pindah, katanya. Berapa banyak dari kita memiliki persepsi seperti itu. Kita sudah lama berdoa, ya dengan iman. Sekarang kita mau belajar. Kita harus memiliki kasih yang tulus, sehingga kita bisa memiliki iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua, apa pemahaman kita tentang karunia roh biar itu berdampak kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menempatkan Kristus Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Kita bersyukur di gereja kita, tadi juga hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Kita bisa melihat dan merasakan ada atmosfer kuasa Roh Kudus yang melingkupi. Tapi tidak sedikit orang, hartanya yang menjadi pusat penyembahannya, jabatannya yang menjadi pusat penyembahannya, kekayaan yang menjadi pusat penyembahannya. Tetapi kita hari ini belajar. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus, Roh Allah berdiam dalam kehidupan kita. Yang harus kita sadari adalah kita harus menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Berapa banyak gereja sekarang ini mengkhotbahkan tentang keberhasilan, berkat-berkat, mukjizat, sehingga dia lupa menceritakan Yesus itu. Di mana Yesus itu sudah mati bagi kita. Sudah Yesus itu yang menebus setiap dosa kita. Dan berapa banyak para pendeta-pendeta mulai berkhotbah tentang motivasi. Sehingga dia lupa menceritakan Yesus. Pertanyaannya, kalau bukan Roh Kudus, dia tidak akan mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, kita di tempat ini, sore ini, di saat kita menyembah Tuhan, kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Ada amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak berhasil menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita? Ada namanya paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir kita. Saya mau nerangkan paradigma itu apa dulu. Begini. Suatu ketika saya mau mengirim barang dari Medan ke Tebing Tinggi. Dan ada satu truk yang membawa barang ini ke Tebing Tinggi, dari Medan ke Tebing Tinggi. Tetapi lampu daripada truk ini mati. Lampu jalan juga semua mati. Lampu yang di rumah, ruko-ruko di pinggir jalan itu semua mati. Tetapi di saat dia berangkat, ada lewat mobil dia bisa elakkan, ada lewat orang dia bisa elakkan. Padahal lampu daripada truk ini mati. Ada lubang juga dia bisa elakkan. Dan puji Tuhan dia sampai ke Tebing Tinggi dengan selamat. Pertanyaannya, kenapa dia bisa selamat sampai ke Tebing Tinggi? Karena itu di harinya siang. Karena dia berangkat itu siang hari. Tetapi berapa banyak dari kita berpikir bahwa itu gelap, berpikir itu malam. Saya tidak ada bicara malam tadi. Itulah paradigma. Iblis merubah paradigma manusia menjadi ketakutan. Sehingga yang terbayang adalah masalah. Tapi kita belajar hari ini, kalau kita menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, paradigma pemikiran kita akan ubah. Bahwa memang Yesus memberikan damai dan sejahtera bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 20 dikatakan demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, ini kata Yesus. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini diucapkan dia waktu mau berangkat ke surga. Dan dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu kepada murid-muridnya. Tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong, penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Sehingga dia bilang, kalau kita menerima Roh Kudus, Yohanes ini mencatat bahwa aku di dalam Bapa-Ku, itu kata Yesus. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi ingat, di dalam engkau ada Yesus hari ini. Di dalam engkau ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Itu akan kita alami kalau kita menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita pahami agar kita bisa punya dampak dan mengerti bahwa Roh Kudus dan karunia Roh itu bisa berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, bahwa kita harus membangun kesatuan hati, unity. Kita baca kembali dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Kita tadi udah baca itu. Dikatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya senang dengan terjemahan King James Version-nya dalam bahasa Inggris. Dikatakan demikian. But the manifestations of the Spirit is given to every man to profit with all, untuk menguntungkan setiap orang. Ibu, Bapak, kalau engkau memiliki karunia roh, biarlah itu menguntungkan orang lain. Kalau engkau memiliki hikmat, biarlah itu menguntungkan orang lain. Kalau engkau memiliki pengetahuan, biarlah itu menguntungkan orang lain. Ada amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan aku lebih hebat, aku lebih berpengaruh, atau aku lebih peduli. Tidak ada lagi yang seperti itu. Tetapi kita lakukan untuk kepentingan bersama. Ada satu kisah
Di Alkitab dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 9, ini tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Saat itu saya ceritakan saja, sore hari itu dia pergi ke bait Allah, Petrus dan Yohanes, dan dia bertemu dengan seorang lumpuh sejak lahirnya. Di mana dia di situ di pintu gerbang bait Allah itu meminta-minta, beggar. Di saat dia melihat Petrus dan Yohanes, dia mulai menatap dia. Dan dia mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa dikatakan di ayat 6? Tetapi Petrus berkata, waktu dia lihat peminta-minta itu, dia mengharapkan sesuatu dari Petrus. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dia mengulurkan tangannya kepada orang lumpuh itu dan membantu, dan orang lumpuh itu berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa, kalau kita mundur ke pasal sebelumnya di Kisah Para Rasul, dia itu baru turun dari loteng atas, upper room. Dia baru diurapi oleh Roh Kudus. Dia baru dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Sehingga dia mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan begini. Bisnismu lagi lumpuh hari ini. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah bisnismu. Karirmu sedang mandek hari ini. Saya mau katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah karirmu. Finansialmu lagi lumpuh hari ini. Saya mau katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bergeraklah finansialmu. Bahwa karunia roh yang kita miliki, kita punya otoritas. Ada amin Bapak Ibu? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada untuk mencari penyebabmu. Izinkan saya bersaksi Bapak Ibu. Persis di Juli tahun yang lalu, tapi 2 tahun sebelumnya, saya didiagnosa oleh dokter mengalami liposarkoma di dalam abdomen perut saya. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, dia semakin besar. Persis di bulan Juli tahun 2021, kami tidak bisa menunggu lagi, saya harus dioperasi. Kalau ada orang medis di sini mungkin mengetahui, saya harus mengalami laparotomi. Laparotomi itu perut saya dibelah 20-30 cm, dikeluarkan semuanya. Karena liposarkomanya itu sudah besar dan mengganggu saluran ginjal. Waktu itu Bapak Ibu, ketakutan, yes, saya ketakutan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya takut Tuhan. Pokoknya PIN ATM saya udah kasih tahu ke istri saya. Password media sosial saya, Facebook, Instagram, semua saya udah kasih tahu. Jangan-jangan saya nanti keluar dari meja operasi sudah berangkat duluan ke sorga. Simpanan segala macam saya udah kasih tahu. Dan saya 1 jam sebelum masuk ke meja operasi, Dokter Anastasi datang membawa gambar hasil scan kontrasnya. Dia bilang begini, Bang, kebetulan dia Marga Sinaga, sepertinya abang harus membooking 1 bed di ICU. Wah, jadi ini pikirku, ini selesai aku ini. Dan jangan lupa Bang, sediakan 2 kantong darah. Wah, ini selesai nih Tuhan, gue bilang. Kenapa? Dia lihat
sepertinya ada risiko yang besar akan terjadi. 1 jam sebelum operasi. Tetapi saya minta waktu dengan istri, kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Dan Tuhan menguatkan saya. Di dalam Mazmur 128 ayat 8 itu dikatakan begini, Aku akan menyelesaikannya bagimu. Saya terdiam, ya Tuhan. Keras kedengaran, aku akan menyelesaikannya bagimu. Pendek cerita Bapak Ibu, saya berangkat masuk ke meja operasi, saya tidak didorong lagi. Mana meja operasinya? Saya naik sendiri, udah dokter selesaikan lagi. 4-5 jam kemudian saya dibangun nih, Pak. Ternyata enak dioperasi, bisa tidur 4 jam, nyenyak sekali. Kita sudah berhasil. Wah, luar biasa. Ternyata aku masih hidup. Berarti ada rancangan Tuhan sehingga aku bisa melayani Dia lebih lama lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan. Sama seperti Petrus. Di saat dia bicara kepada Yesus saat itu, Petrus, apa kau mengasihi aku? Petrus bilang, aku mengasihimu Yesus. Yesus mengulangi lagi, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Mungkin kalau orang Medan si Petrus, mananya kau Yesus? Seperti gak kenal aja kau sama aku. Aku sayang samamu, kata Yesus. Tetapi Yesus mengulangi lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata Tuhan sudah tahu bahwa dia tidak akan bersama dengan murid-muridnya waktu itu nanti. Sehingga dia katakan, yes Jesus, aku agape samamu. Artinya kita mengasihi Tuhan itu memang karena kita mencintai Tuhan. Walaupun dia tidak kelihatan secara fisik, tapi kita mengasihi Tuhan. Dan akibatnya Petrus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kita sudah belajar hari ini. Biar iman, biar roh kita bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kasih. Kita harus memberikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Dan kita harus membangun unity dengan yang lain. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi, inspirational story ya. Next ya. Bapak Ibu mungkin tahu ini. Lukisan ini dilukis oleh seorang Inggris namanya William Holman Hunt di tahun 1827 sampai 1910. Judulnya ini adalah The Light of the World. Nanti bisa di googling atau gimana. Tapi ada yang menarik dari lukisan ini. Waktu Holman melukis ini selesai dan dia minta teman-temannya memberikan komentar. Dia bilang, tolong kasih kritikan atau komentar kepada lukisanku ini. Temannya bilang, no, that's the perfect painting. Itu lukisan yang hebat sekali. Dia bilang sama Holman begitu. Tapi Holman gak puas. Dia pergi kepada orang lain temannya. Toh juga jawabannya, that's a great painting. Itu adalah lukisan yang sangat luar biasa, hasil lukisanmu itu. Tetapi ada satu temannya. Dia bilang, Holman, sorry Holman. Apa enggak salah ini lukisanmu? Kenapa, kata Holman? Yesus kan sedang mengetuk di depan pintu. Kenapa dia tidak membuka dari luar? Kamu tidak ada melukiskan handle pintu dari luar. Ternyata lukisan itu tidak ada handle pintunya dari luar, Bapak Ibu. Tapi apa kata Holman? Enggak. Yesus mengetuk pintu. Tetapi yang punya kuasa hanya kita membuka dari dalam. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Di pintu hatimu Yesus sedang mengetuk. Dia tidak akan bisa membuka pintu hatimu kecuali engkau membuka dari dalam. Agar karunia-karunia roh ada dalam kehidupan kita. Buka pintu hati kita lebar-lebar sehingga Yesus masuk. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi.
dan Yesus dimuliakan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, oh bersama-sama. Dan ku ingin mengenal. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, lebih dalam. Oh haleluya. Ya Jesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan sore hari ini. Kami tahu Tuhan, firman-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, mencengkram setiap hati kami. Segala sesuatu di dalam Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, lenyapkan segala kekhawatiran daripada jemaat-jemaat-Mu, lenyapkan segala ketakutan daripada jemaat-jemaat-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ini menjadi suluh terang bagi kami untuk berjalan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi rema bagi setiap hati kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini, biarlah menjadi jemaat yang berbahagia karena Engkau menarik masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa dengan Engkau, dan kami bisa disegarkan, dan kami bisa dimenangkan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap rumah tangga Engkau berkati, berlimpah-limpah. Setiap suami-suami mengasihi istri, setiap istri tunduk kepada suami, dan anak-anak taat kepada orang tua. Dan kami percayakan setiap keluarga di tempat ini, Engkau yang menjaga setiap detik kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan pandangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu yang Engkau karyakan dalam kehidupan kami, adalah kuasa keajaiban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Bambang Eryonan yang pada hari ini berulang tahun Tuhan. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah dimanapun hamba-Mu ini berada. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hamba-Mu ini. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Demikian juga Gembala Sidang kami Bapak Daniel Edi Prayetno beserta dengan seluruh keluarga Tuhan. Kami serahkan di tangan Tuhan. Penjagaan Tuhan ada pada hamba-Mu ini. Demikian juga Associated Pastor Pak Jansen Laseh, Pak Joshua Ginting. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu Tuhan, beserta dengan tim seluruhnya Bapa. Biar kami bisa bekerja sama dengan mereka untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-Mu. Diberkatilah bangsa-bangsa yang mengasihi Engkau. Diberkatilah orang-orang yang berdoa untuk-Mu. Dan kami rindu ada berkat daripada Yerusalem turun atas bangsa kami, turun atas keluarga kami, turun atas pribadi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa
Buat jemaatmu yang menyampaikan persembahan tanda kasih kami kepada Engkau, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kau berkati pekerjaan tangan daripada jemaatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka kedua tanganmu, arahkan pandangmu ke surga. Diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah karirmu, diberkatilah pelayananmu. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa surga, dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 23 Oktober 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan dengan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi user yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edward atau nomor HP 0812 6418 3467 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower diadakan di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Kelima, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228 atau melalui scan QR kode yang ada di atas kotak persembahan. Ketujuh, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 8. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ada warta tambahan lagi. Bahwasanya pada tanggal 28 Oktober ini akan diadakan KKRFA bagi Bapak Ibu bersama-sama untuk hadir di GBI Sumatera Resort karena akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak R. Bambang Jonan.
Demikianlah warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kiranya dapat menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di belakang ataupun scan QR BCA yang ada di kursi dan di kotak persembahan. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari